Yang terhormat Ibu Sariwasih SPD MPD selaku pengawas SLB di Kura DIY. Yang saya hormati Bapak Suyanto SPD, Ketua KKG Gugus Barat Bantul. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pengurus KKG, serta Bapak Ibu peserta webinar asesmen anak berkebutuhan khusus pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ini kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu webinar asesmen anak berkebutuhan khusus yang akan dibersamai oleh Ibu Sariwasih SPD MPD. Dilanjutkan acara yang keempat yaitu diskusi atau tanya jawab dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan webinar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Kami lanjutkan untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Suyanto SPD selaku Ketua KKG Gugus Barat Bantul. Kepada Bapak Yanto kami persilahkan. Terima kasih, Dek. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk mengisi sambutan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang tentunya kepada Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Asih selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Yang juga saya hormati dan saya banggakan teman-teman pengurus KKG SLB Gugus Barat. Berikut rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir di kita pada kesempatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah tentunya tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia. Siang ini kita bisa bertemu di webinar terakhir ya, terakhir di bulan puasa. Pada tahun 1443 kita buat rundown 1 bulan 4 kali dan ini kali yang keempat atau yang terakhir yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Asih selaku pengawas SLB Dinas Dikbora DIY yang nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan asesmen. Bapak Ibu yang saya hormati, memang kita dituntut ya untuk tidak selalu bosan ya, karena memang ini ketugasan kita, profesi kita, sehingga diharapkan kita untuk selalu mengupayakan ya, untuk selalu mengupayakan belajar dimanapun, dalam kondisi apapun ya, asalkan badan kita sehat, badan kita tidak terganggu hal-hal yang lain dan juga tidak tabrakan dengan acara yang lain, itu yang kami harapkan dan dioptimalkan tentunya ya, agar apa yang kita miliki dalam sisi kemampuan, sisi kesempatan itu bisa diisi semaksimal mungkin dengan kegiatan yang memang itu bisa menunjang kerja profesionalisme kita selaku guru. Untuk selanjutnya kami juga sadar atas nama pengurus KKG di Gugus Barat akan kekurangan mungkin yang bisa atau yang ada pada kami. Makanya apa yang bisa kami lakukan dan memang ini punya pengaruh positif kepada teman-teman sekalian, kita mengupayakan karena kami punya beban moral untuk mengupayakan ya kaitannya dengan peningkatan keprofesionalismean ya, jelasnya seperti itu. Nah, nanti akan kita
depan waktu-waktu akan datang kita coba untuk mencari hal-hal yang lain untuk melengkapi semua hal untuk meningkatkan kemampuan kapasitas kita semuanya. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu, terima kasih sekali atas segala bantuan dan perhatiannya untuk sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu ya lewat kegiatan di KKG Kudus Barat ini. Dan tentunya mohon maaf jikalau ada kekurangan terlebih selama 4 kali webinar ini kami ada kekurangan dalam penyelenggaraan atau dalam pelaksanaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk nanti mengikuti dengan sebaik-baiknya agar apa yang diberikan bisa kita pahami dan suatu ketika kalau ada masalah hal serupa kita mampu menjelaskan, kita mampu untuk mengeksplor apa yang ada agar pemahaman kita terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan Bu Asih bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ngoten, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke di Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suyanto SPD yang telah berkenan memberikan sambutan pada webinar pada kali ini. Kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti webinar asesmen anak berkebutuhan khusus yang akan dibersamai oleh Ibu Sariwasih SPD MPD. Untuk kurikulum vitae beliau beralamat di Kemusuk Argomulyo. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala SLB Pembina, kemudian pernah menjabat juga sebagai Kepala Sekolah di SLB Negeri 1 Bantul, dan sekarang beliau sebagai pengawas SLB di Kora DIY. Untuk waktu selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Sariwasih SPD MPD untuk membersamai kegiatan webinar asesmen kali ini. Bu Sariwasih, kami persilahkan, monggo Bu. Oke, terima kasih pada siapa? Saya kalau Mbak Herlin, Bu. Terima kasih pada Bu Herlin yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati Bapak Ketua KKG Kudus Barat, Pak Yanto, yang selalu aktif dalam kegiatan KKG. Ini KKG yang teraktif ternyata Pak, untuk Kudus Barat itu. Tepuk tangan untuk Pak Yanto. Bapak Ibu semuanya, kemarin saya telah dihubungi Pak Yanto, dan Pak Yanto meminta saya memberikan tentang asesmen. Baik, bicara tentang asesmen, ini sesuatu yang selalu mudah sekali diucapkan, tetapi ternyata kita lihat ke sekolah-sekolah, apakah sudah melakukan asesmen? Sudah. Mana buktinya? Tidak ada. Itu selalu itu jawabannya. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu semuanya, perubahan pendidikan saat ini begitu cepat, dan ternyata titik awal dari semua itu juga kita memberikan pembelajaran atau memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu harus diawali dengan asesmen. Gitu. Namun asesmen itu ternyata mengalami perkembangan. Asesmen dalam sekolah merdeka saat ini itu atau di pembelajaran merdeka saat ini itu banyak mengarah kepada penilaian. Penilaian. Namun untuk pendidikan khusus, asesmen yang kita lakukan, yang selama ini kita lakukan itu dalam pembelajaran saat ini, ya pembelajaran merdeka ini disebut dengan asesmen diagnostik, gitu ya, asesmen diagnostik. Karena di asesmen itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif,
kita yang di awal ketika kita mau mengetahui sebenarnya awal kita mau membelajarkan anak itu dari mana toh, itu kita awali dari asesmen ini kita sebut di dalam sekolah merdeka ini atau di dalam pembelajaran merdeka ini disebut dengan asesmen diagnostik gitu. Samanya seperti itu. Oke. Baik, sebelum masuk ke asesmen diagnostik sebaiknya kita coba untuk mengulang kembali apa itu asesmen. Oke. Ini kaitannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di SLB. Ini banyakkan anak-anak kita nanti yang masuk ke sekolah-sekolah luar biasa itu anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan intelektual, gitu nih, atau mereka yang mengalami permasalahan di dalam perkembangan intelektualnya. Bagi mereka yang memiliki atau tidak memiliki hambatan, bagaimana mereka kita upayakan atau kita dorong untuk bisa masuk ke sekolah inklusif. Gitu. Arahnya ke sana, nanti harapannya seperti itu. Nah, kaitannya dengan itu Bapak Ibu semuanya, nah apa sih yang melatar belakangi asesmen, terus konsep dasar asesmen itu seperti apa, penyusunan instrumennya seperti apa, dan pelaksananya seperti apa, nanti kita akan coba kupas, sedikit kupas nih. Baik, berikutnya. Ini rasionalisasinya. Bahwa kenapa dibutuhkan asesmen, karena setiap individu itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu atau perbedaan yang dimiliki anak itu adalah sebagai dasar untuk kemampuan dasarnya ketika awal anak itu mau belajar. Bagaimana peran gurunya? Guru itu harus mengetahui sebenarnya anak ini sudah memiliki kemampuan sejauh mana, sehingga guru itu dapat melangkah mulainya dari mana atau saya harus membelajarkan. Saya contohkan, ketika ada seorang anak usia 8 tahun baru masuk ke SLB, usia 8 tahun masuk ke SLB dan dia mengalami hambatan intelektual. Kalau anak 8 tahun itu kan harusnya gitu, kalau kita umum itu harusnya ya kalau sudah masuk di SD paling tidak bisa bicara, terus bisa memiliki kemampuan dasar kaitannya dengan motoriknya seperti apa, kemampuan kognisinya seperti apa. Namun ketika masuk ke SLB, anak-anak berkebutuhan khusus ini ternyata dia kemampuan untuk bicaranya pun belum mampu, menyebut kata ibu pun masih sulit, mengenal orang-orangnya di sekitar itu, misalnya ini bapak, ini ibu, belum tahu, seperti itu. Lah, seorang guru harus memahami itu, kita harus tahu kemampuan anaknya itu dan kita mengenalinya. Nah, maka kita harus mencoba untuk menggali sudah sejauh mana kemampuan anak, mana yang belum dimiliki oleh anak, dan dia mengalami hambatan di mana, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian program sesuai dengan kemampuan tiap anaknya itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengoptimalisasikan tentang perkembangan potensinya dia. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas tentang pengertian asesmen itu apa, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, dan fungsi dari asesmen itu apa. Nah, ini pengertiannya. Asesmen itu merupakan proses pengumpulan informasi tentang seorang siswa atau seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan pembelajaran siswa tersebut. Oke, itu menurut pendapatnya Turner. Asesmen juga disebut sebagai suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi masalah dari anak tersebut, apa hambatannya, apa keunggulannya, dan apa kebutuhan dari individu tersebut. Nah, ini. Karena kita akan menggali semuanya, maka hasil penggalian itu, hasil asesmen itu
akan digunakan untuk memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan dengan berdasarkan kepada modalitas atau potensi yang dimiliki individu yang diperlukan dalam menyusun program pembelajaran. Artinya apa? Dalam setiap kali kita melakukan asesmen, kita akan mengetahui tentang apa yang sudah dikuasai oleh anak, apa yang belum dikuasai oleh anak, apa hambatannya, dan apa permasalahannya. Kemudian hasil itu akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi dari anak tersebut. Asesmen itu apakah hanya akademik? Tidak. Asesmen itu dapat asesmen perkembangan, asesmen bakat, asesmen akademik, bisa semacam itu. Tujuannya untuk mengetahui semua aspek atau setiap aspek untuk penentuan program, untuk menentukan arah dan kebutuhan pendidikan anak, juga untuk menyusun dan mengembangkan ini pelajar pembelajaran individual IEP, menentukan strategi lingkungan belajar seperti apa, evaluasinya, serta tindak lanjut dari pembelajaran. Ini adalah tujuan dari asesmen. Fungsi asesmen sendiri adalah untuk alat mengetahui kemampuan dan ketidakmampuan siswa saat ini, untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan belajar, sebagai prasyarat dalam melaksanakan pembelajaran, dan sebagai dasar penyusunan program yang diindividualisasikan. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan pembelajaran merdeka kali ini, bahwa untuk pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, sebenarnya diharapkan di sana itu ada PPI, ada RPP. Tapi sebenarnya ketika anak itu sudah diketahui tentang kemampuannya atau ketidakmampuannya, atau sudah dilakukan asesmen dan menyatakan untuk penyusunan program secara individualnya, itu sudah cukup. Kalau ada PPI ya sebenarnya tidak perlu ada RPP atau sekarang disebut sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa ini penggantinya RPP? Modul. Sebagai modul itu. Nah, tadi saya bersama dengan Korwas sudah menyatakan kalau wis nggawe PPI yo ora usah nggawe modul. Sudah membuat modul, kalau mati mau membuat modul, sebaiknya di dalam modul itu di atasnya ada hasil asesmen dari setiap anak, dan di dalamnya ada tujuan yang dibuat untuk setiap anak, seperti itu pilihannya. Nah, ini Bapak Ibu, terkait dengan fungsi asesmen yang semacam ini, saya kaitkan ya sekarang dengan asesmen diagnostik. Asesmen yang untuk sekolah merdeka. Itu semacam apa? Nah, ternyata asesmen yang kita lakukan dalam pendidikan kebutuhan khusus itu sama dengan asesmen, maksud dari asesmen diagnostik. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini. Di sana, kok nggak kelihatan ya? Tujuan asesmen diagnostik sudah jelas ini. Terlalu besar apa ya Pak? Ya, benar aku. Atau gini. Oke. Ini adalah isi di dalam kegiatan asesmen diagnostik. Apa sih tujuan dari asesmen diagnostik? Ini Bapak. Secara umum sesuai nama asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi sebenarnya dalam asesmen diagnostik itu untuk mengetahui tentang kemampuan anak, ketidakmampuan, hambatan, dan kebutuhannya tadi. Itu sama pengertiannya. Nah, asesmen diagnostik itu terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik
non-kognitif. Yang terkait dengan non-kognitif itu tentang perkembangan-perkembangan terkait dengan perkembangan sosial, bakat minatnya, itu konflik dalam keluarga, semacam itu. Yang terkait dengan kognitif itu terkait dengan kemampuan belajarnya atau terkait dengan akademiknya. Ini, ya. Ini di dalam pembelajaran Merdeka. Lanjut, ya. Bisa langsung tanya nggak apa-apa loh Pak, ya. Jadi saya di-cut di tengah nggak apa-apa. Nah, ini yang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik kita lakukan tahapan dalam asesmen non-diagnostik ini, diagnostik non-kognitif ini adalah kita harus melakukan pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian tindak lanjut. Apa persiapannya? Hal-hal yang akan kita ungkap terkait dengan asesmen non-kognitif ini. Misalnya, apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi kebiasaannya, ketika marah itu ketika dia seperti apa, terus aktivitas belajar di rumahnya seperti apa, jam-jam tertentu, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu di rumah yang dilakukan seperti apa, terus pergaulan siswa itu dengan siapa, dukungan keluarga seperti apa, terus kapan dia harus istirahat, kapan dia harus belajar, terus karakternya si anak itu bagaimana, apakah dia emosional atau dia sangat pendiam atau bagaimana, terus minat siswanya seperti apa. Dan itu hal-hal yang perlu kita ungkap nanti di persiapan itu. Kemudian di persiapan juga kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mengungkap baik itu pertanyaan maupun pernyataan. Itu boleh silakan, atau bahkan mungkin semacam observasi gitu, pernyataan untuk observasi itu sudah kita buat. Selanjutnya dari instrumen itu kita pelaksanaan. Di dalam pelaksanaannya, ketika kita melakukan asesmen terhadap anak, kita juga harus mempertimbangkan tentang fokus anak. Fokus anak itu dia bisa konsentrasi dalam berapa lama. Itu kita harus pertimbangkan juga, dan kita tidak boleh terlalu memberikan semacam arahan gitu, itu tidak boleh, atau kita melakukan intervensi itu tidak boleh. Jadi ketika dia tanya jawabannya apa, kita tuliskan di sana, atau ketika dia melakukan apa observasi, kita tuliskan apa yang menjadi tingkah laku dari si anak itu, kita tuliskan apa adanya. Selanjutnya dari hasil pelaksanaan itu kita bisa melakukan analisis, kemudian kita membuat kesimpulan dari apa yang kita amati atau kita tanyakan tersebut. Ya. Ini ya, apa yang sedang kamu rasakan, misalnya seperti itu. Atau disiapkan berupa gambar-gambar seperti itu. Mana yang paling kamu suka ketika kamu emosi, mana yang kamu suka, apa yang kamu lakukan, bagaimana bisa seperti itu. Ya. Terus buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini bisa juga meminta anak untuk bercerita atau menuliskan atau menggambarkan sesuatu yang dia suka atau tidak dia suka, semacam kayak gitu. Bisa kita lakukan semacam itu, sehingga kita ketika melaksanakan, ini pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Terus menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan, tapi kita tidak boleh misalnya setiap hari atau setiap pagi kita makan dengan lauk, misalnya kita nggak boleh seperti itu. Misalnya maksud kita mau dia membawakan ikan, kita memberikan itu nggak boleh. Biarkan anak untuk menjawab sendiri. Ini belum kita share ya, yang belum saya share ya ininya, maaf. Yang kedua belum saya share. Ya masih fungsi asesmen, Bu. Oke, Pak. Sebentar Pak, nggon aku kok rada masalah ini. Zoom-nya masalah ya, Pak. Tutup dulu aja, Bu, share screen-nya. Ora ketok malah gambarin jenengan nggon aku. Sik.
Laptopnya Oke. nopo Bu? Laptopnya. Laptopku rada masalah iki, Pak. Wah, ya Bu. Pengawas soal laptopnya bermasalah pun ya. Oh, kok ada masalah ket wingi, Pak. Bentar. Sip, Pak. Laptopnya harus yang canggih. Ya ini Pak, ternyata harus canggih, Pak. Oke. Tak full screen ke rasa ya, Pak. Iki. Tak anukan jenengan ya, Pak. Tak kirimkan jenengan ya, Pak ya. Jenengan stop screen dulu aja. Iki kira muncul nggak ada jenengan kuwi nggak aku ki. Ana masalah. Ra muncul. Zoomku rada masalah, Pak. Zoomku ra muncul ya, Pak. Penting jenengan. Ya Bu, tak buka anu WA Tak dulu. anukan jenengan aja. Tak iki tak kirimkan jenengan ya. Pak Yanto. Sebentar nggih Bu, ini materi kedua saya tak kirimkan ke Pak Yanto dulu. Nggih Bu, mboten napa. Oke. Iya. Gelem. Bentar. Di Pak Yanto, jenengan ini kan Pak Yanto. Halo Pak Yanto. Halo Pak Yanto. Hei Bu, Halo Pak Yanto. halo. Jenengan anu Pak. Pun di sharekan WA kula dereng jenengan. Sampun. Kok belum masuk ya? Sudah. Barusan. Ini saya buka WA webnya belum muncul ya. Tak baleni nih. Nek di HP sudah muncul sih. Nek di anu itu yang belum. Siapa? Di laptop belum. Pun jenengan ikut coba, jenengan masukkan ke situ. Wah, baru nyampe ini belum tadi Bu jenengan yo Sudah, mulai Alah, barusan. burung ya. Iya. Yuk. Sabar Bu, tak buka sih. Bentar. Tuh, ini gede gitu. Udah muncul? Belum. Sudah muncul. Sudah Pak. ya, harusnya sudah. Karena aku sing ra muncul. Wah, wis piye iki le maca jenengan iki? Sudah aku bisa maca nang kene. Oh ya. Oke. Pun Ibu monggo. ke halaman Pak, halaman yang asesmen diagnostik strategi tanya jawab. Turun Pak. Halaman berapa? Halaman asesmen diagnostik kognitif contoh kegiatan pelaksanaan Pak, baru menulis itu. Iya, Bang. Langsung nggih pelaksanaannya.
Oke, terus turun. Tujuan ini tujuan asesmen turun. diagnostik ya. Terus turun. Sudah tadi tujuan. Ya, terus. Serta disuruh prediksi option Pak, pilih yang Yanto. Ada 2 Yanto, Terus, Pak. pilih yang Yanto. Sing opo? Oke. Asesmen diagnosis non kognitif. Ya. Oke. Oke, nggih, niki dari sini. Oke. Bapak Ibu dalam pelaksanaan halo. Dalam pelaksanaan asesmen ini. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Iya, maksudnya. Ayo Pak Yanto muncul screen-nya Pak. Nanti tuh view option. Iya, aku kan kudu piye. Saya udah melihat kok. Pak, Itu ada PPT-nya yang udah bisa ada. melihat kok. Itu. Oh, piye? Udah muncul ini ya. Baik Bapak Ibu, Udah terkait dengan muncul. kegiatan persiapan nggih. Ketika kita mau melakukan asesmen, maka kita harus memiliki namanya instrumen. Ya. Instrumen itu bisa kita kembangkan dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Tuh. Yang nanti pertanyaan dan pernyataan itu akan kita gunakan untuk mengakses anak. Oke. Terus untuk membuat pernyataan atau pertanyaan itu sebaiknya gunakanlah pertanyaan yang mudah dan jelas, mudah dipahami anak dan jelas. Gunakan kalimat pendek karena anak-anak kita adalah anak-anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Berikutnya, menyertakan stimulus informasi dapat membantu menemukan jawabannya. Itu dari di dalamnya itu ada clue-clue yang memudahkan anak untuk dia menemukan jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang kita maksudkan. Terus ketika kita menyampaikan kepada siswa, itu sebaiknya memberikan waktu bagi siswa itu untuk menjawab pertanyaan. Yang tidak boleh kita lakukan adalah kita memberikan semacam stimulus atau kita memberikan semacam pancingan-pancingan itu yang tidak boleh. Kok jangan dirubah ini. Oke. Turun Pak, terus turun Pak. Terus turun Pak. Berikutnya turun Pak. Turun. Ya. Turun. Atasnya Pak. Atasnya Pak. Ini. Ya. Oke. Nah, setelah kita lakukan kegiatan-kegiatan dari pelaksanaan asesmen ini, selanjutnya kita identifikasi pada hasil asesmen tadi. Maksudnya aku dipin. Mana yang positif, yang yang positif tentunya itu menjadi kekuatan bagi si anak. Yang negatif inilah yang perlu untuk penanganan atau yang perlu untuk kita tindak lanjuti. Oke. Dan hasil asesmen itu jangan digunakan hanya untuk guru saja, tapi hasil asesmen ini bisa kita informasikan kepada orang tua sehingga bisa kita gunakan untuk menyusun program bersama dengan orang tua. Tuh. Dan kapan pelaksanaan dari asesmen non-kognitif ini? Sebaiknya pelaksanaannya dilaksanakan di awal pembelajaran. Artinya ketika anak ini baru masuk ke sekolah atau di awal PPDB itu, sebaiknya kita juga sudah melakukan asesmen diagnostik. Kemarin yang sudah dikembangkan oleh SLB Negeri 1 Bantul, itu ada asesmen pra membaca, asesmen pra menulis, asesmen pra berhitung. Itu bisa kita gunakan juga nanti di dalam PPDB di awal itu untuk mengetahui kondisi awal anak. Selain asesmen dari psikolog, ya, ini
asesmen yang dilakukan oleh guru kalau yang ini. Dan Bapak Ibu. Berikutnya asesmen diagnostik kognitif. Apa itu asesmen diagnostik kognitif? Turun Pak. Pak Yanto, turun. Turun lagi. Turun lagi. Nah, asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran atau sering disebut sebagai asesmen akademik. Asesmen diagnostik ini dapat dilaksanakan secara rutin maupun secara berkala. Ini bisa dilaksanakan di awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan, dan membahas topik dan waktu lainnya. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami dari apa yang telah kita sampaikan. Kalau yang dilaksanakan di awal itu semacam pretest seperti itu. Kalau asesmen diagnostik berupa asesmen formatif maupun sumatif yang biasa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua, itu juga termasuk dalam asesmen diagnostik. Dan Ibu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan di SLB yang sudah kita biasa lakukan oleh guru-guru itu disebut sebagai asesmen diagnostik. Jadi nanti kalau ada dalam perkembangan tentang sekolah merdeka ini, nah, nanti ketika menyebut tentang kata asesmen diagnostik itu sama dengan asesmen yang dilakukan oleh guru-guru SLB. Itu Bapak Ibu. Nah, dari ini yang setelah saya jelaskan ini, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya dulu? Silahkan. Ada dong, aku Bu. Aku tadi rada ngeblank ya Bu. Maksud saya gini, mungkin ngeleh ya faktornya. Enggak lah. Iki Bu, nek jenengan yo pirsa nek murid saya gitu ya. Yang jadi permasalahan kita kan tadi harus persiapan oke lah. Persiapan yang saya maksud di sini adalah untuk anak-anak yang memang susah untuk yang non soal itu aku gagap ke anak saya ya gampangannya disuruh pegang pensil aja nggak bisa, kemudian suruh menirukan saja mungkin nggak bisa. Lah apa yang harus kami susun Bu dengan ketidakberdayaan anak saya itu harus Bisa ngomong berapa? Bisa ngomong berapa? Oh, ada yang masih bisa, ada yang sama sekali nggak bisa. Nah, itu terus nek model-model ngono kuwi kepiye gitu loh. Oke. Pak, saya punya modul satu kebetulan saya punya modul untuk usia perkembangan 0 sampai 6 tahun yang jumlah halamannya ming 700. Hah? 700? 700 lembar. Di sana itu menjelaskan tingkatan-tingkatan perkembangan untuk tingkat usia, Pak. Oh. Ya. Jadi kita bisa mengembangkan instrumen asesmen itu berdasarkan tingkat perkembangan di 0 sampai 6 tahun itu. Iya, iya. Jadi dia adalah asesmen diagnostik non kognitif yang kita kembangkan. Iya. Terkait dengan mungkin kemampuan fisiknya, kemampuan kalau dari bahasa nanti juga itu sudah masuk kognitif Pak. Kalau bahasa mungkin saya nyela ya. Kenapa yang ditekankan kok aspek usia kalender ya, bukan usia mental kondisi anak? Kenapa? Usia mental Pak yang dikembangkan nanti usia mental Pak. Berdasarkan usia mentalnya. Jadi kemungkinan nanti untuk anak-anak kita meskipun SMA tapi kemampuannya SD sesuai dengan itu ya tetap nih SD ya tetap ning fase A itu bisa seperti itu. Sampai lulus pun seperti itu. Iya. Oh iya. Jadi kalau nanti di CP-nya itu kan kalau ini saya KD lah gitu ya. Di CP-nya itu fase dia tidak ada,
dia harus mengambil di usia perkembangan di bawahnya. Iso di usia perkembangan mental di TK atau bahkan mungkin di bawah TK-nya. Di 0 sampai 6 tahun itu, bisa semacam itu. Gitu. Jadi kayak semacam dibuat kayak KMS gitu, Bu. Kok grade iki rong Betul. nyape. Kemudian medun meneh gitu ya. Betul, iya, betul. Begitu, Pak. Ini Jadi benar-benar disesuaikan dengan kondisi setiap individu, terus tingkat perkembangannya dia. Kalau memang usianya 8 tahun, tetapi kemampuannya sama dengan 3 tahun, ya 3 tahun kuwi, Pak. Termasuk mungkin perkembangan fisiknya, perkembangan emosinya, seperti itu. Nah, berarti kita harus membuat list daftar pertanyaan atau topik-topik tertentu, pernyataan untuk nanti biar berbunyi di akhir itu, oh anak saya ini yang namanya Budi itu kemampuannya sekian. Kan kita harus jeli dalam penyusunan secara runtut toh Bu, kayak gitu. Betul, nggih mila menika Pak. Nah, kuwi sing angel ning kono kuwi jumbo ini buncul. Lah, itu makanya saya tadi bilang toh saya punya buku itu cuma 700 halaman, bisa mengambil di situ. Ah, ya dineh kene Bu, mana? Ya Mesti sithik-sithik. ra oleh, to. Oleh tapi sithik-sithik nek 700 kabeh ki apa toh? Digital Ya. aja, file aja. Itu bentuknya buku, Pak. Oh. Ya, buku. Silakan, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wah, kuwi. Ilmu Ya. itu oleh disimpan loh, Bu. Ayo. Ora, iki tak Nah. weneh-wenehke. Udah dibagikan loh, nanti enggak berkah loh jenengan. Betul, nanti tak weneh-wenehke. Mbok seusia sakmene iki koyo ngene iki perkembangane. Ya sampai sekian perkembangan seperti itu gitu. Ini nek sekono tekan 6 kuat banget 700 ngono nek jenengan malah ra diwaca nggo bantal turu nggo. Ya. Ora yo. Monggo yang lain silakan. Ya, matur nuwun. Nggih. Oke, matur nuwun Pak Yanto. Yang lain, Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan? Sharing boleh nggih Bu ya asih niki nggih. Yang lain. Boleh silakan. Mungkin permasalahan-permasalahan di sekolah terkait asesmen menentukan termasuk itu. Monggo, monggo. Nggih. Monggo. Silakan. Monggo, monggo. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Bu Heni itu biasanya yang banyak loh. Banyak pertanyaan nggih. Bu Heni Betul, biasanya itu monggo Bu Heni. Bu Heni bukan banyak pertanyaan, itu banyak pengalaman. Banyak pengalaman nggih. Bisa sharing Bu Heni pengalamannya melaksanakan asesmen? Oke. Masih belum ada, mungkin bisa dilanjut dulu mungkin kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi. Monggo. Ya, ini kita justru malah untuk mengembangkan ini biar paham gitu loh. Bagaimana saya harus membuat pertanyaan atau pernyataan itu mungkin sharingnya Mbak. Mungkin banyak sharingnya. Monggo silakan. Terima kasih Bu Asih. Ini perwakilan dari SLB Bangun Putra Ibu. Oh nggih Bu, monggo Bu. Ya, saya Utami Dewi. Terus terang Bu tentang asesmen bagi saya pribadi, saya itu masih nol sama sekali belum mengetahui bagaimana langkah-langkah mengasesmen anak itu. Dan seumpama anak masuk sudah di asesmen ya Bu ya. Oh anak dengan usia mental bisa ditempatkan kelas 3. Nah, sekarang kalau anak sudah bisa ditempatkan di kelas 3, apakah nanti kalau kita mau memberikan pembelajaran, kita harus mengasesmen lagi untuk memberikan pembelajaran di kelas 3 itu, Bu? Terima kasih. Dia dari kelas 2 ya, Bu? Ya, dia dari kelas 2 ya, Bu ya? Enggak, itu umpama anak kan pindahan atau dari mana lah itu kan kita asesmen lah. Terus kira-kira anak itu mampu di kelas 3 umpama gitu. Dan terus setelah itu ditempatkan di kelas 3. Apakah nanti setelah ditempatkan di kelas 3 kalau kita mau memberikan pembelajaran
kita itu harus mengasesmen lagi untuk pelajaran-pelajaran apa yang bisa diberikan kepada siswa. Oke, nggih. Ngeten Bu. Asesmen ketika di awal penerimaan siswa baru itu kan biasanya mengarah kepada usia mentalnya kira-kira sekian, gitu toh Bu. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Terus kemudian sebenarnya anak ini penguasaannya dari setiap mata pelajaran itu sudah sejauh mana. Misalnya, ternyata usia mentalnya sama dengan anak kelas 3. Oke, dia ditempatkan di kelas 3. Tetapi apakah materinya itu di kelas 3 itu dia sudah mampu atau belum? Atau dia materi di kelas 2-nya sudah mampu atau belum? Itu yang perlu dilakukan asesmen. Kalau itu dari SD umum, biasanya mergo rong tahun pisan terus dimunggahke. Rong tahun pisan diunggahke, seperti itu. Atau dia diunggahke padahal rong iso apa-apa. Itu tuh biasanya seperti itu. Maka selaku seorang guru SLB, kita harus benar-benar mengetahui sebenarnya kemampuan yang sudah dimiliki oleh anak itu sejauh mana. Penguasaan dari materi-materi, misalnya di IPA, di IPS-nya, kalau kelas 3 belum ada IPA ya, di bahasanya, di matematikanya, terus kemudian di PPKN-nya, itu sudah sejauh mana, apakah betul dia sudah menguasai, karena dia kelas 3, sudah menguasai materi yang di kelas 2, atau dia belum, bahkan belum sama sekali membaca pun belum mampu. Itu yang harus diketahui. Ngoten Bu. Iya Bu, terima kasih. Berarti kalau dari awal kita sudah mengetahui kemampuannya itu, mama bahasanya bisa, terus membacanya bisa, tetapi kelemahannya diberhitung, mama seperti itu. Berarti apakah nanti selanjutnya di kelas-kelas berikutnya kita sudah tidak melakukan asesmen ulang, Bu? Atau tetap harus melakukan asesmen lagi? Nah, asesmen yang dilakukan oleh guru berikutnya, guru di kelas di atasnya, itu dasarnya adalah hasil dari guru di bawahnya, Bu. Kemarin materinya sudah sampai sejauh mana, begitu. Sehingga ketika nanti di dalam CP itu kan, atau CP atau KD-nya sekarang ya, di dalam CP-nya itu kan hanya garis besarnya saja. Ya, nanti yang menurunkan kepada tujuan-tujuan itu gurunya. Misalnya, anaknya kelas 3 SD ya. 3 SD itu harusnya dia harus menguasai berhitung sampai 100. Ternyata anak itu baru menguasai sampai 10. Nah, itu ketika dia naik di kelas 3 mau naik kelas 4 misalnya baru nilai 10. Nek ngono berarti berikutnya guru yang berikutnya ini mulainya dari 10 ini ke 20, bukan langsung ke 100. Padahal kan pas telu kudune nyampe 100. Tapi ternyata dia baru sampai 10. Nah, ini yang guru yang kemarin itu harus menginformasikan kepada guru berikutnya. Guru berikutnya ini adalah hasil asesmen dari guru 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 kelas 4 ini, bahwa ternyata anak ini yang dikuasai baru mulai mencapai 10 angka ya, 10 angka tadi. Maka pembelajaran berikutnya, materi berikutnya dia adalah dari 11 sampai 20. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Berarti melanjutkan materi sebelumnya ya guru yang akan datang. Berarti itu tidak mungkin pembelajaran itu terus akan berhasil ya Bu. Jadi umpama di kelas 3 materi sampai 100. Terus kita naikkan ke kelas 4. Jadi kita tidak harus menyelesaikan materi itu sampai 100, bilangan 100 gitu. Enggak Bu. Ya dia sampai sudah selesai di tahun kelas 3 itu kan terus harusnya lewat kelas 4 Pak Bu. Ternyata yang dikuasai baru 10. Lah nek ngono berarti yang kelas 4 ya mulainya ke 11. 11 tekan 20 ya baru sampai itu. Artinya anak ini misalnya sampai lulus pun baru menguasai sampai 50, lulus SD-nya misalnya sampai 50, ya nanti perkembangannya dituliskan di rapotnya itu bahwa untuk matematikanya dia baru bisa berhitung sampai 50 seperti itu. Maka bisa disebut dia fase A pun fase A yang masih di bawah begitu. Ngoten Bu.
Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mudah-mudahan semakin bisa nanti mengasesmen siswa-siswa. Atur Oke, nuwun Ibu. amin. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu Ut. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Monggo, bisa lewat chat juga kalau misalnya mengalami kendala kalau menyampaikan langsung. Silahkan. Monggo, monggo. Bu Endang. Ini Bu Endang Sulis. Ya Bu, Tas pundi? Gimana, sudah paham? Lumayan. Juga Bu Endang, monggo Bu. Atau makin enggak dong? Nggih. Jadi ngeten nggih Bapak Ibu, nanti kalau ada sebutannya kayak asesmen diagnostik, kok iki sebutannya asesmen itu sama nggih, asesmen diagnostik itu sama dengan asesmen yang dilakukan di SLB ini. Nggih. Kalau di kurikulum Merdeka itu yang apa istilah asesmen itu beda lagi gitu. Ya, asesmen di kurikulum Merdeka itu asesmen penilaian. Di situ penilaian. Monggo Bapak Ibu yang lain. Silahkan. Kalau sudah paham, sudah tidak ada pertanyaan, artinya saya anggap paham. Kalau ini sampai penulisan, bagaimana menuliskan instrumen begitu kan terlalu lama ya Bu Endang. Butuh waktu berapa lama Bu Endang sampai nulis instrumen? Untuk satu instrumen itu sekitar 2 minggu. Nah, ini kan waktunya hanya kurang lebih 2 jam, ya. Tidak mungkin saya harus menjelaskan sampai di situ. Kalau contohnya enten mboten Bu? Contoh misalnya ada kasus, jenengan ada kasus terus contoh instrumen asesmennya seperti apa? Nah, kasusnya dulu apa, Mbak? Gitu. Jadi nanti kita telaah dari sana. Misalnya kasusnya apa? Asesmen perilaku autis ngoten Bu? Oh, kalau perilaku autis itu belum ya Bu Endang kemarin ya, kita belum perilaku autis. Tapi nanti mungkin dari catatan-catatan pengamatan kita itu Mbak, yang perlu dicatat mana perilaku yang positif, mana perilaku yang negatif, dan pengurangan dari perilaku negatif itu dengan langkah-langkah apa. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada yang perlu ditanyakan lagi? Halo. Cukup? Lanjut aja Bu kalau nggak ada. Waktunya habis nanti. Oke. Baik, terkait dengan asesmen ini, tindak lanjutnya dari hasil asesmen ini adalah nanti pada penyusunan program pembelajaran. Itu Pak. Jadi asesmen ini sebagai langkah awal kita mengenali siswa, selanjutnya dari apa yang kita peroleh hasil asesmen itu, kita tindak lanjuti sebagai program pembelajaran yang nanti akan kita ajarkan. Jadi di sini adalah titik awal kita itu harus ngajar ke opo harus siswa kita. Begitu. Dan itu Bapak Ibu pentingnya asesmen bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan dilakukan asesmen ini, maka diharapkan kita mampu memberikan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan potensi peserta didik. Artinya kita tidak memperkosa siswa, begitu ya, atau kita tidak memperlakukan siswa itu dengan tidak sesuai dengan kemampuan. Begitu Bapak Ibu semuanya, moga-moga ada manfaat sedikit, moga-moga ada manfaat, dan mohon maaf mungkin saya banyak kata yang salah dan khilaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Asif yang telah memberikan materi. Sebenarnya untuk acara selanjutnya itu diskusi dan tanya jawab, nggih. Oh, boleh, silahkan. Kalau misalnya dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait tentang asesmen tadi, dipersilahkan. Mumpung niki Bu Asif berkenan untuk memberikan ilmu beliau kepada kita semua. Monggo. Monggo. Kalau dulu itu ada Denver nih ya Bu, kan itu juga per sesuai usia nih masih relate digunakan kan? Boleh. Anak normal. Tapi itu anak normal toh. Oh. Untuk anak normal dia bisa kita tapi kalau biasanya untuk anak normal usia berapa begitu, misalnya untuk usia 8 tahun kita gunakan untuk anak-anak kita di usia di atas. Yeah. Kalau untuk asesmen pas awal itu berarti lebih baik tes IQ dulu atau bagaimana Bu? Atau langsung mawon? Soalnya kan nanti untuk penentuan apa CP-nya itu kan kalau kita belum tahu usia mental anak atau jadi asesmen jadi tes inteligensi itu merupakan salah satu asesmen ya, salah satu dari asesmen. Jadi asesmen itu ada beberapa ya, termasuk tes inteligensi itu. Nah, dan ini menjadi satu pengalaman saya. Tes inteligensi itu ketika diberikan kepada anak dalam kondisi anak juga tidak tenang, itu ternyata hasilnya sudah tidak valid. Saya contohkan ketika ini suami saya sendiri waktu itu, dia dari SMP itu dengan tes inteligensi karena kondisinya sudah telat, terus kemudian ternyata akan ada tes inteligensi yang dipelajari itu adalah mata pelajaran hasil tes inteligensinya 85 itu. Nah, ternyata tes inteligensi itu pun harus diberikan dalam situasi yang benar-benar anak itu tenang, terus kemudian anak itu juga enjoy gitu ya dalam mengerjakan, itu baru tesnya mungkin akan valid gitu. Tapi kalau dikerjakan anaknya sudah rasa takut atau rasa dalam kondisi tertekan atau mungkin dia tidak tenang, ya tidak bisa mengukur apa yang menjadi yang sebenarnya begitu. Nah, jadi kita butuh ketenangan juga ketika kita melakukan tes inteligensi. Itu nanti mungkin bisa dengan psikolognya atau tes inteligensi. Oke. Terus selanjutnya kita dengan menggunakan instrumen asesmen itu yang telah kita buat, yang tentunya kita dalam mengembangkan instrumen asesmen itu juga ada dasar keilmuannya ya, seperti tadi tentang tingkatan perkembangan semacam kayak gitu. Itu juga disesuaikan dengan tingkatan perkembangan di dalam psikologi perkembangan. Itu Mbak. Terima kasih Bu. Pengalaman saya pun kesulitannya di situ. Kalau tes IQ bersama psikolog pun karena anak autis itu baru pertama kali mungkin ketemu dengan psikolog, jadi mau mengkondisikan saja susah. Terus kalau misalnya mau langsung ke asesmen akademik, kadang ya itu tetap kesulitan juga. Sebenarnya kemampuan dia untuk akademiknya misalnya menulis, membaca itu sampai mana, karena ketutup sama perilakunya, disuruh duduk juga masih sulit. Itu kadang ya. Saya juga pernah ini, bahkan tahun 2005-2006 saya ngeteskan untuk tunarungu, khusus tes inteligensi untuk tunarungu begitu. Ternyata belum ada alat tes yang khusus diperuntukkan bagi difabel tunarungu atau difabel itu untuk tes inteligensi seperti itu. Kemarin dulu saya ke UGM itu justru saya tesnya
Dan ternyata yang punya itu untuk tunarungu itu baru Wonosobo. Di Wonosobo pun itu semuanya dalam bahasa Belanda itu. Waktu itu saya ngeteskan dari tunarungu dari Delingo dan anak autis dari Delingo itu tes inteligensi itu. Yeah. Jadi masih PR juga deh nih, Bu. Iya, masih PR untuk difabel itu masih sangat banyak PR-nya. Iya. Ya, terima kasih Pak Aceh. Dari Bapak Ibu yang lain sebelum ditutup mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Sebenarnya waktunya masih agak lama gini, masih ada 20 menitan. Monggo silahkan. Saya sebenarnya berkeinginan banyak pertanyaan itu sehingga nanti mudah di dalam kalau nanti banyak teori kan kita ini ya jadi nggak tahu prakteknya karena asesmen ini sudah sejak tahun 2004 ya itu diberikan kepada kita tapi prakteknya di sekolah-sekolah itu kok masih jarang dilaksanakan. Kenapa? Bu Aceh, Nah, kalau asesmen model lama dengan model konsep sekolah merdeka itu apa ada perbedaan? Kita ya padha wae nggih. Podo Pak, podo. Ini jenenge sing beda berarti. Betul, cuma peristilahnya saja yang berbeda. Oke. Kalau di sekolah merdeka ini disebut dengan asesmen diagnostik, kalau kita kemarin cuma sebutannya asesmen, tapi asesmen versi pendidikan luar biasa begitu ya. Kalau asesmen versi yang lain kan penilaian, Pak. Ya, bentuknya kayak soal gitu nggih. Ya, itu. Kalau asesmen kita itu terkait dengan semua perkembangan tuh, Pak. Ya. Nah, di asesmen diagnostik ini itu juga semua tentang perkembangan anak, baik kognitifnya maupun non-kognitifnya, begitu. Kalau untuk indikator pertanyaan atau pernyataannya itu kan berarti diambil dari CP ini kan Bu sekarang? Ya, dari CP itu kemudian disusun tujuan toh Bu. Nah, dari susun tujuan itu terus kemudian nanti dikembangkan ke indikator. Gitu. Dari indikator ini kemudian kita breakdown kepada pernyataan atau pertanyaan. Gitu. Satu indikator bisa satu atau dua pertanyaan atau lebih silakan. Itu dicampur buatan Bu. Kalau yang dulu kan misalnya untuk asesmen kelas 3, berarti kan berapa persen indikator atau KD kelas 2, terus berapa persen kelas 3, berapa persen kelas 4, kan? Kalau ini kan sekarang nggak seperti itu, Mbak. Ketika CP di CP itu kan fase itu. Fase fase A itu CP-nya apa gitu kan. Nah, di sana di CP itu kita mau mengembangkan tentang apanya begitu, dan tujuan itu nanti yang membuat kita sendiri, indikator itu pun nanti yang membuat kita sendiri seperti itu. Jadi benar-benar guru itu dibuat merdeka dalam menentukan tujuan, terus dalam menentukan indikator begitu. Nah, terus kemudian diharapkan tujuan dan indikator yang dibuat oleh guru itu benar-benar bisa dicapai oleh anak karena memang sudah berdasarkan dari hasil asesmennya. Kalau kemarin kan sudah ada KD ya, KD sudah rigid seperti itu. Kalau sekarang CP itu besar sekali ininya, besar sekali muatannya di situ. Dan itu CP itu pun masih sangat itu kondisi minimal gitu. Gitu Mbak. Nggih, Bu, matur nuwun. Monggo dari Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan atau dicukupkan? Masih, ini Bu, apa namanya? Malah lihat. Jadi ketika ada kebebasan di antara kita di sekolah merdeka terkait dengan asesmen tadi, apakah sebenarnya memang ada semacam rambu-rambu begitu ya untuk setiap anak?
Tapi kalau misalnya ada, itu juga menurut saya, umpama ada ya, itu juga agak-agak susah karena setiap anak kan unik ya, satu dengan yang lain. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, apakah pedoman ataupun bisa dikatakan aturan itu bisa mendeteksi secara langsung tentang kondisi anak, itu kan juga nggak bisa. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi letak dari kemerdekaan yang dimaksud di sini apakah sesuai dengan kemampuan masing-masing guru yang dimiliki, karena bisa jadi setiap guru itu nanti akan beda di dalam penyusunan asesmen yang akan dikerjakan ya, dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai nanti follow up-nya itu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, untuk mengukur iki wis bener apa urung dan sebagainya, iki tolak ukurnya apa, Bu? Nah, ini Pak, dasar dari pembuatan asesmen itu adalah tingkatan perkembangan. Saiki yang ditanyakan yang non kognitif ya itu. Kita yang Ya, pertanyaannya non kognitif ya. Misalnya anak jenengan ada 3 anak. Anak Ibu Endang ada 3 anak gitu. Sama-sama tepat kelas 3 misalnya. Sama-sama penempatannya di rombel kelas 3. Mengatakan rombel ya. Karena kan setiap anak itu kan berbeda-beda. Di rombel kelas 3. Ternyata hasil asesmen untuk si A. Si A itu dalam sisi bahasa kemampuannya dia sudah bisa mengucapkan kalimat dengan 3 kata misalnya. Terus matematikanya atau kemampuan untuk tadi kemampuan bicaranya ya dengan 3 kata. Untuk kemampuan motoriknya ternyata dia mampu semacam gini, misalnya, oh ternyata dia mampu merangkak. Terus untuk yang lainnya perkembangan tentang mentalnya, oh ternyata dia kemampuannya sama dengan anak usia misalnya 5 tahun, padahal itu pas 5 tahun. Itu untuk si A. Si B mungkin berbeda lagi, si C kemudian berbeda lagi. Nah, hasil dari asesmen yang berbeda-beda ini, setiap anak itu punya PPI, Pak. Nah, PPI dari setiap anaknya itu. Nih, oh iki si A itu dia perlu pengembangan bahasa untuk menjadi 4 kata dalam setiap ininya, membuat kalimatnya. Si B misalnya, karena tadi baru 1 kata ya, tidak, itu mungkin ditambahkan lagi apa. Terus yang lainnya juga ditambahkan lagi semacam itu. Nah, ini yang PPI ini yang nanti menentukan, Pak. Menentukan kemerdekaan dari setiap anak itu dalam mencapai pembelajaran. Mungkinan juga menentukan dalam guru itu membuat media-media yang sesuai dengan kebutuhan si anaknya. Seperti itu. Jadi setiap anak itu bisa mencapai pembelajaran benar-benar sesuai dengan tingkat perkembangan atau tingkat kebutuhannya masing-masing. Ngoten niku, Pak. Nah, di tempatnya Bu Endang sama-sama kelas 3, tapi ternyata anaknya lebih pintar-pintar lagi dari sisi akademik sudah mampu, maka dia diberikan di dalam perkembangan akademiknya juga selain dari sisi perkembangan kekhususannya dia. Bisa ngoten niku, Pak. Dan setiap anak berbeda-beda dalam pencapaiannya. Mungkin si A itu bahasanya bagus, tapi matematikanya di bawahnya. Si B matematikanya di atas, bahasanya di bawah. Si C mungkinan di dalam komunikasinya bagus, tapi rasa nulis. Tapi matematika iso. Nah, itu yang perlu penanganan yang berbeda-beda dari setiap. Dan dasarnya tentunya adalah hasil dari asesmen tadi. Ngoten, Pak. Ya, Ibu, makasih. Jadi orientasinya nanti tidak terlalu akademik banget gitu, Pak. Benar-benar sesuai dengan tingkat perkembangan si anak. Ya. Oke. Sampun, Pak Yanto. Sudah cukup. Dilanjutkan untuk peserta yang lain, Bapak Ibu yang lain. Jika masih Wendel wae. Siap, Bu.
Monggo. Cukup. Ibu Ento. Monggo. Cukup? Cukup. Bu Rini? Menunggu Bu bisa. Rini? Oke. 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 Kalau sudah cukup, mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas semua kekurangan masalah. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Aziz, Bapak Ibu yang lain yang telah berkenan mengikuti sesi diskusi tadi. Dari Bu Aziz cukup Bu, atau ada kesimpulan atau statement dulu? Cekap. Oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya webinar kali ini selesai dengan lancar ya. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Saryasi SPD MPD yang telah berkenan memberikan ilmu kepada kita semua, serta kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan mengikuti kegiatan webinar KKG Gugus Barat program Ramadan yang keempat ini dan terakhir ya Pak selama Ramadan ini ya. Semoga dengan niat tolabul ilmi sehingga semua yang hadir mengikuti program kegiatan KKG dengan niat beribadah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup dari saya selama memandu acara, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, serta dari pengurus KKG selama menyelenggarakan kegiatan webinar banyak kesalahan mohon dimaafkan juga. Mari kita tutup kegiatan webinar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.